Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Subakti dengan NIM C0C01918. Baiklah, di sini saya akan presentasi tentang memahami konsep dan pencatatan dari kewajiban jangka pendek berupa utang pajak penghasilan, utang pinjaman, utang atas sewa, wesel, serta dividen dengan dosen pengampuh Bapak Wirmi Eka Putra, SEMSI. Yang pertama, tentang akuntansi pajak PPh pasal 21 atas pembayaran gaji karyawan. Yang pertama, PPh pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dalam bentuk apapun sehubung dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Yang kedua ada kebijakan pajak penghasilan PPh pasal 21. Dasar hukum pajak penghasilan PPh pasal 21 yaitu yang pertama ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Berpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Yang keempat, pemotong pajak penghasilan pasal 21. Pemotong PPh pasal 21 adalah setiap orang pribadi atau badan yang diwajibkan oleh undang-undang adalah pemberi kerja, bendahara dana pensiun. Yang penghasilan apa saja yang dipotong PPh pasal 21 atau objek pajak. Yang pertama ada penghasilan yang diterima oleh pegawai, penghasilan yang diterima oleh pensiun, penghasilan sehubung dengan pemutus kerja, penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Yang selanjutnya imbalan kepada bukan pegawai, imbalan kepada peserta kegiatan. Selanjutnya, akuntansi utang pajak PPh pasal 23 atas bunga pinjaman. Pengertian PPh pasal 23, ketentuan dalam pasal 23 Undang-Undang PPh mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan dalam bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggara kegiatan selain yang dipotong pajak penghasilan pasal 21. Dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan usaha perusahaan luar negeri lainnya. Yang B, pemotong PPh pasal 23. Ada pihak-pihak membayarkan penghasilan yang terdiri dari badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Yang C, yang dikenakan pemotongan PPh pasal 23 yang dikenakan potongan PPh pasal 23 yaitu WP dari negeri atau bentuk usaha tetap yang menerima dan peroleh penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang dipotong pajak penghasilan 21. Objek PPh pasal 23, penghasilan yang dipotong dalam PPh pasal 23 yaitu dividen yang pertama. Yang kedua ada bunga yang termasuk premium. Yang ketiga ada royalti. Yang keempat ada hadiah. Yang tarif PPh pasal 23. Besar tarif yang dipotong PPh pasal 23 adalah 15% dari jumlah bruto. Yang kedua sebesar 2% dari jumlah bruto tidak termasuk pajak pertambahan nilai. Yaitu yang pertama ada sewa dan penghasilan lain sehubung dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan sewa bangunan, imbalan sehubung dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lainnya yang dipotong oleh PPh pasal 21. Yang selanjutnya akuntansi utang pajak PPh pasal 23 atas sewa. Pengertian sewa, sewa adalah penghasilan sehubung dengan penggunaan harta gerak atau harta tak gerak, misalnya sewa mobil, sewa mesin kopi, fotokopi, sewa lukis, dan harta lainnya. Objek PPh pasal 23, sewa harta yang menjadi objek pemotongan PPh pasal 23 adalah imbalan sewa yang terutang atau kita bayarkan kepada subjek pajak dalam negeri, baik orang pribadi maupun badan, dan kepada BUT, bentuk usaha tetap atau permanen, atau
establishment. Yang C, tarif dan DPP. Tarif PPh pasal 23 atas sewa harta ditetapkan sebesar 2% dengan ketentuan jika si penerima imbalan sewa tidak memiliki NPWP, maka tarif dinaikkan menjadi 4%. Selanjutnya, akuntansi utang pajak PPh pasal 26 SPLN. PPh pasal 26 mengatur kebijakan mengenai pajak yang sehubung dengan wajib pajak di luar negeri. Badan usaha apapun di Indonesia melakukan transaksi pembayaran gaji, bunga, dividen, royalti, dan sejenisnya kepada wajib pajak luar negeri diwajibkan untuk membayar PPh pasal 26 atas transaksi tersebut. Yang pertama yaitu tentang PPh pasal 26 mengatur tentang kebijakan tarif 20% atau final atas bruto dari pendapatan yang diperoleh. Yang pertama ada dividen, ada bunga, royalti. Selanjutnya akuntansi utang pajak atas wesel dan dividen. Utang wesel adalah hutang atau pinjaman wesel. Jika pinjaman satu ini adalah sebuah pinjaman yang terjadi atau dilakukan oleh seseorang yang menggunakan sebuah bukti secara tertulis. Dividen, jenis hutang jangka pendek yang satu ini merupakan hutang yang diberi untuk investor. Investor tersebut merupakan seseorang yang dananya dihutangi untuk keperluan penggunaan suatu perusahaan. Sistem pembayaran ini nantinya berupa pembagian dana. Terima kasih. Mungkin ini hasil presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.